Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana dan teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai laporan arus kas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami yang terdiri dari Ivanda Latikza Medina Putri dengan NIM B12 2020 04292, Nabila Putri Maharani dengan NIM B12 2020 04294, Amai Rilis Bre Siliani Karyadi dengan NIM B12 2020 04296, dan saya Naila Arinal Haq dengan NIM B12 2020 04329. Pembahasan yang pertama yaitu definisi laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. PSAK menyebutkan laporan arus kas sebagai salah satu yang harus dibuat per periode. Laporan arus kas merupakan laporan yang berisikan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas dapat memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas yang terjadi dalam sebuah perusahaan dan dilaporkan dengan relevan selama periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Selanjutnya terdapat 3 manfaat laporan arus kas. Yang pertama, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flow dari berbagai entitas. Yang ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Selanjutnya, kegunaan laporan arus kas ini memberikan informasi untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi, serta transaksi-transaksi investasi dan pendanaan, baik secara tunai maupun non-tunai. Selanjutnya, kas dan setara kas. Menurut PSAK nomor 2, kas yang dimaksud dalam laporan arus kas sebenarnya adalah kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek, sangat likuid yang mempengaruhi kriteria siap dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang sudah ditentukan dan waktu jatuh tempo sangat pendek, umumnya sekitar kurang atau sama dengan 3 bulan, sehingga tidak memiliki resiko yang signifikan terhadap perubahan nilai, misalnya akibat perubahan tingkat bunga. Arus kas tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau setara kas. Selanjutnya, penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Misalnya pelunasan pinjaman dan bunga itu termasuk dalam aktivitas pendanaan dan operasi. Selanjutnya terdapat 3 klasifikasi arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi.
merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Yang kedua, aktivitas investasi merupakan aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman ekuitas. PSAK memberikan fleksibilitas dalam pengklasifikasian item tertentu terkait bunga, dividen, dan pajak. Selanjutnya ada arus kas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Arus kas operasi terdiri dari inflows, antara lain yang pertama, penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain. Yang kedua, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak. Yang ketiga, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Dan untuk outflows antara lain pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim atau asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit atau bank, serta pembayaran biaya operasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Amayrilis. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Metode yang digunakan yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung merupakan kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Metode tidak langsung yaitu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terstruktur aktivitas investasi dan pendanaan. Biasanya metode yang disarankan yaitu menggunakan metode langsung sebab informasi lebih berguna. Next. Berikut contoh metode tidak langsung. Perubahan aset dan liabilitas untuk aktivitas operasional. Laba bersih pada arus kas kegiatan operasi diperoleh dengan penambahan kerugian dan pengurangan keuntungan aktivitas investasi dan pendanaan. Penambahan beban bukan kas seperti depresiasi dan amortisasi. Next. Selanjutnya yaitu arus kas investasi. Aktivitas investasi merupakan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak masuk pada setara kas. Arus kas investasi mencerminkan pengeluaran pada sumber daya untuk menghasilkan kas di masa depan. Inflow dari arus kas investasi yaitu penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. 2. Penerimaan kas dari kontak future atau forward future untuk pendanaan. 3. Penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain yang diperdagangkan. 4. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Outflow dari arus kas investasi yaitu 1. Pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan yang dikapitalisasi. 2. Pembayaran kas dari kontak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan. 3. Pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Next. Arus kas pada pendanaan yaitu aktivitas pendanaan yang
mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Inflow pada arus kas pendanaan terdiri dari penerimaan kas dari penerbit saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang dan hipotek. Outflow dari arus kas pendanaan yaitu 1. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. 2. Pelunasan pinjaman. 3. Pembayaran kas oleh list untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Next. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali yang boleh dilaporkan neto. Dilaporkan dengan neto 1. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi, seperti pembayaran rekening, giro, dana pelanggan yang dikelola oleh entitas asosiasi. 2. Penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar dan jangka waktu yang singkat, seperti transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, pinjaman jangka pendek. Untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto, penerimanya yaitu menerima dan membayaran kas sehubung dengan deposito, penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain, pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Next. Arus kas dalam mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi tersebut. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi tersebut, konsisten dengan PSAK 10. PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai tukar bukan arus kas. Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam laporan arus kas untuk rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kas dan setara kas. Next. Selanjutnya yaitu bunga dan dividen. Arus kas bunga dan arus kas dividen diungkapkan secara berbeda dan diklasifikasikan secara konsisten. Pada bunga, beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan secara alternatifnya. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasional atau investasi. Pada dividen, dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau pada operasi. Selanjutnya, pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pada investasi. Next. Pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlahnya keseluruhan pajak dibayarkan atau diungkapkan. Next.
Investasi dalam asosiasi anak dan bisnis lain. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investi. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis, yaitu dengan jumlah imbalan. Porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas, jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang, jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian hilang. Next. Ketentuan lain. Transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen. Efektivitasnya berlaku sejak 1 Januari 2011. Next. Klasifikasi arus kas. Klasifikasi arus kas berdasarkan produk life cycle-nya dapat dilihat pada diagram tersebut. Next. Penyajian laporan keuangan ada 3, yaitu berdasarkan aktivitas operasi, yang kedua berdasarkan aktivitas investasi, dan yang ketiga yaitu berdasarkan aktivitas pendanaan. Next. Tahapan penyusunan laporan arus kas. Sumber informasi yang digunakan untuk penyusunan laporan arus kas ada 3, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan komparasi, yang kedua, laporan laba rugi tahun berjalan, yang ketiga, data-data lain yang diperlukan seperti catatan laporan keuangan atau CALK. Langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. Yang pertama yaitu menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. Yang kedua yaitu menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan yang ketiga yaitu menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Next. Selanjutnya yaitu metode langsung. Dalam metode langsung ini, penyajian aktivitas operasi berdasarkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Dapat dilihat dalam tabel itu, ada penerimaan kas dikurangi dengan pembayaran tunai, dihasilkan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Untuk penerimaan kas itu terdapat dari 2, yaitu yang pertama dari penjualan barang dan jasa kepada pelanggan, dan yang kedua dari penerimaan bunga dan dividen atas pinjaman dan investasi. Yang kedua itu ada pembayaran tunai. Pembayaran tunai itu dibagi menjadi 4, yaitu kepada pemasok, kepada karyawan. Yang ketiga itu pembayaran tunai untuk biaya operasional. Yang keempat itu ada pembayaran tunai untuk bunga. Dan yang kelima ada pembayaran tunai untuk pajak. Next. Untuk metode langsung ini, untuk cara untuk mengetahui penerimaan kas dari pelanggan itu dari pendapatan dari pelanggan
ditambah dengan penurunan piutang atau dikurangi dengan bertambahnya piutang. Yang kedua ada pembayaran tunai untuk biaya operasi itu didapat dari biaya operasional ditambah dengan kenaikan biaya dibayar di muka dan ditambah dengan berkurangnya biaya yang masih harus dibayarkan atau dikurangi dengan penurunan biaya dibayar di muka dan bertambahnya biaya yang masih harus dibayar. Next. Untuk metode tidak langsung, itu penyajian aktivitas operasi berdasarkan laba atau rugi neto yang ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh yang pertama perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha serta selama periode berjalan. Yang kedua itu ada pos bukan kas serta penyusutan, penyisihan pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum dibagikan. Dan yang terakhir itu ada semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Next. Selanjutnya, ada keunggulan metode langsung dan metode tidak langsung. Keunggulan metode langsung yang pertama, menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, informasi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas lebih dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi yang memadai. Untuk metode tidak langsung, keunggulannya yaitu yang pertama, berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang kedua, memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Next. Selanjutnya yaitu masalah pada laporan arus kas. Yang pertama ada penyusutan dan amortisasi. Item lain yang diperlukan sama dengan beban penyusutan saat penyusutan laporan arus kas adalah amortisasi atas aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas, amortisasi atas diskon atau premium, dan penurunan nilai. Yang kedua, ada biaya imbalan pasca kerja. Entitas harus menyesuaikan laba atau rugi bersih terhadap selisih atas kas yang dikeluarkan dan beban yang diakui. Yang ketiga, ada perubahan dalam pajak tangguhan. Ini hanya mempengaruhi laba atau rugi bersih, namun tidak mempengaruhi kas. Yang keempat, ada metode ekuitas. Kenaikan atau penurunan akun investasi karena mengakui bagian laba atau rugi bersih entitas asosiasi atau anak tidak mempengaruhi arus kas, sehingga harus mengurangi atau menambah atas kenaikan atau penurunan akun investasi tersebut dengan laba atau rugi bersih tahun berjalan. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian dikurangi atau ditambah terhadap laba bersih dalam menghitung arus kas bersih aktivitas operasi. Salah satu penyebabnya karena transaksi yang terjadi adalah transaksi non-kas. Entitas memasukkan nilai keuntungan atau kerugian yang terjadi dari penjualan investasi dan aset tidak lancar sebagai bagian dari kas yang diterima di aktivitas investasi. Sehingga untuk menghindari perhitungan ganda termasuk dalam komponen laba rugi dan kas yang diterima, maka keuntungan atau kerugian tersebut disesuaikan terhadap laba bersih saat menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Yang keenam, ada kompensasi berbasis saham. Beban kompensasi yang diakui tidak mempengaruhi arus kas, sehingga entitas harus menambahkan beban kompensasi tersebut
terhadap laba bersih dalam menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang ketujuh ada piutang usaha atau dagang. Yang kedelapan ada penyajian arus kas investasi operasi. Itu ada dua metode, yaitu menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Beberapa perubahan dalam model kerja mempengaruhi kas, namun tidak mempengaruhi laba bersih, seperti pembelian investasi jangka pendek, penerbitan wesel bayar jangka pendek untuk memperoleh kas, dan utang dividen. Jika entitas memperoleh rugi bersih, maka untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung. Nilai kerugian dinyatakan dalam minus atau angka negatif untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya, yang terakhir, ada transaksi non-kas yang signifikan. Entitas disyaratkan mengungkapkan transaksi-transaksi non-kas yang nilainya signifikan, seperti perolehan aset melalui penerbitan utang, termasuk sewa pembiayaan, atau melalui penerbitan saham. Pertukaran aset non-moneter, pembiayaan kembali utang jangka panjang, konversi utang atau saham preferen menjadi saham biasa, dan penerbitan saham untuk melunasi utang. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.